oh saham, enggak cuma saham. Lebih dari itu. Oke, gambaran pasar obligasi, next. Jadi ini adalah transaksi obligasi yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi sebentar, Pak, apa betul orang juga bertransaksi secara seperti di pasar saham seperti itu? Enggak. Jadi gini, Ibu Pak, jadi yang namanya transaksi obligasi boleh dikata hampir 100% itu dilakukan secara OTC, over the counter. Jadi treasury-nya bank ketemu sama treasury-nya bank. Mereka sepakat, kemudian kalau mereka sepakat satu jual, satu beli, harganya berapa, maka mereka harus melaporkan. Nah, di Bursa Efek Indonesia ada satu mesin yang memang menjadi pusat pelaporan transaksi efek, PLTE namanya, di mana semua transaksi yang sudah terjadi, walaupun secara OTC, dalam waktu nggak boleh lebih dari 30 menit sudah harus dimasukkan, di key in atau dimasukkan ke dalam sistemnya Bursa Efek Indonesia. Jadi dengan cara seperti itu transaksinya boleh di luar, tapi pelaporannya masuk. Kenapa? Karena ini bagian dari sistem yang kita bangun bersama dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita bisa perhatikan di sini ada volume perdagangannya. Ini maksudnya apa ya? Volume perdagangannya yang bagian warna kuning, government bonds, 47 triliun per hari. Jadi aktivitasnya itu 47 triliun. Jadi Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, itu aktivitas pasar obligasi, pasar surat utang negara itu 47 triliun nilainya, dan bertumbuh pada tahun sebelum Covid itu, sebelum wabah Covid cuma sekitar 20-an, jadi lipat 2. Nah, selain obligasi korporasi, obligasi negara, ada juga obligasi korporasi. Obligasi korporasi, corporate bonds itu saat ini transaksi hariannya sekitar 24 triliun. Nah, berapa sering frekuensinya bisa di sebelah kanannya. Jadi ini informasi publik. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang mau nulis paper atau silakan digunakan. Ini gambaran mengenai pasar obligasi seperti apa. Next. Nah, ini ragamnya obligasi negara. Jadi kita lihat ini ada kebagi dua, ada yang Islamic structures, jadi yang terkait dengan Islamic finance, jadi sukuk dan lainnya. Ada macam-macam di situ, ada ijarah, ada project based, ada floating rate, ada retail, ada saving sukuk, ada syariah T-bills, dan di samping itu ada yang konvensional, ada dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, ada global bond sama global sukuk. Dari atas juga ada fixed rate, ada variable rate, ada retail, ada saving bond retail, ada T-bill dan lainnya. Ini yang obligasi negara. Next, obligasi korporasi nggak sekompleks obligasi negara, tapi sama. Ada corporate bonds, ada corporate sukuk, ada term notes, ada asset backed securities, commercial paper, negotiable NCD, dan kemudian ada bagian-bagian lain sub kelasnya. Jadi ini yang menggambarkan kenapa pasar obligasi korporasi itu punya banyak sekali ruang untuk bertumbuh, karena punya fleksibilitas atas bentuk-bentuk yang mereka bisa kreasi, bisa ciptakan dan sesuai dengan permintaan pasar. Next. Nah, ini adalah gambaran. Jadi sama seperti begini, Ibu Pak, teman-teman sekalian. Kalau misalnya suatu investasi makin panjang waktunya, kira-kira makin berisiko atau enggak? Makin berisiko. Kalau makin berisiko, berarti pantas enggak kalau dikasih imbal hasil lebih tinggi? Pantas kan? Nah, jadi ini yang disebut sebagai yield curve. Yield curve yang ada di pasar obligasi korporasi. Jadi bisa kita lihat di sini, kalau yield curve-nya juga terbagi lagi, ada warna hijau, biru, dan lainnya. Ya, ini terbagi atas rating. Ada ratingnya. Jadi bonds itu di bagiannya ada perusahaan yang bagus, keuangannya dan pasti sanggup untuk bayar, itu akan dapat rating tertinggi, AAA. Indonesia termasuk yang AAA. Kemudian badan-badan yang dibiayai atau dibiayai oleh pemerintah itu masuk AAA. Itu kasta paling tinggi. Tapi ada yang nggak sebagai itu, ada yang double A, yang single A, ada yang relatif cukup spekulatif, dan ini yang masuk yang triple B. Ini batasnya investment grade. Jadi kalau turun dari itu, levelnya udah spekulasi. Kenapa? Mungkin tadi kalau ada goncangan, perusahaan tersebut bisa gagal untuk membayar bonds-nya atau kuponnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman perhatian di sini kan, ini yield curve-nya yang paling tinggi yang mana? Warna hijau. Kenapa? Risikonya lebih tinggi. Nah, yang kurang risikonya lebih rendah, ada yang single A, kemudian seterusnya ke bawah. Nah, inilah gambaran Ibu Pak. Nature atau sifat dasar dari pasar modal, yaitu terkait dengan manajemen risiko dalam jangka menengah dan jangka panjang. Ini yang menjadi istilahnya bread and butter-nya
di pasar modal. Kita urusan sama risiko. Kita berusaha juga dengan appetite atas investasi jangka panjang, karena kalau misalnya jangka pendek ya udah silakan dengan perbankan aja. Tapi kalau jangka panjang, jangka menengah dan seterusnya, memang hanya bisa visible dengan instrumen pasar modal. Next. Nah, ini gambaran obligasi korporasi. Jadi kita bisa lihat ini semua obligasi korporasi ini sebenarnya cuma satu halaman. Ini kalau terus di halamannya tuh sampai 30 halaman. Jadi ada ratusan seri, ada ratusan bentuk, ada ratusan perusahaan dan lainnya yang kita bisa perhatikan di sini. Next. Ini aktivitasnya penerbitan obligasi. Jadi tahun 2022, nah ini yang bahasa Inggrisnya nggak perlu dibaca keterangannya, tapi boleh lihat. Yang menjadi penting Bapak Ibu dan teman-teman sekarang, ternyata obligasi korporasi di Indonesia, besar isuan, yang terbesar siapa? Sektor finansial. Dan bagian terbesar dari sektor finansial yang menerbitkan obligasi korporasi adalah perbankan. Nah, jadi kembali lagi, ini kita sebenarnya saudara dekat sebenarnya gitu. Nah, di samping itu ada basic material, ada telecommunication, ada bank juga di sini, tapi ini BPD maksudnya, financial services. Dan kemudian investment companies dan seterusnya. Nah, ini ragam dari penerbitan obligasi korporasi. Ini yang banks yang ini yang 6% ini. Yang financial service di sini juga termasuk multi finance. Mereka rajin menerbitkan obligasi korporasi dan kadang-kadang unik ya, karena mereka menerbitkan obligasi korporasi tenor 370 hari. Mungkin teman-teman, kenapa ya? Saya juga mula-mula bingung. Kenapa 370 hari? Ada apa dengan 370 hari? Nah, kita ingat yang tadi, peraturannya. Kalau suatu instrumen diterbitkan lebih dari 1 tahun, maka berada di bawah pengawasan OJK. Kalau suatu instrumen di bawah 1 tahun, menjadi pengawasan BI. Dibuatlah instrumen 370 hari. Jadi izinnya berdasarkan OJK, begitu mature seminggu kemudian, diterbitkan, mature masuk dalam pasar uang. Di bawah pengawasannya BI. Nah, kembali lagi, multi finance kan perlu mereka untuk replenishing dana mereka. Nah, mereka menerbitkan ini. Makanya kalau diperhatikan itu multi finance itu banyak sekali menerbitkan selain perbankan dan lainnya. Cuman yang memang paling unik itu ya tadi 370 harinya ini. Kenapa 370 hari ya? Nah, tadi ada perseberangan antara instrumen yang di atas 1 tahun dengan di bawah 1 tahun. Next. Nilai pemilikannya, obligasi korporasi. Jadi bisa kita perhatikan di sini siapa pemilik yang cukup signifikan adalah asuransi dan pension fund 37%. Dan kemudian juga mutual fund atau reksadana ada sekitar 42%. Tapi ternyata ada bank juga punya obligasi korporasi. Nah, jadi ternyata sama ya. Bank juga menerbitkan obligasi korporasi, bank juga menjadi pemilik obligasi korporasi. Next. Nah, ini adalah contoh, sebentar ya kalau saya agak harus kiri nih, harus lihatnya. Nah, ini adalah obligasi korporasinya Bank BRI. Nah, ini bisa kelihatan serinya ada nih, outstandingnya berapa, 477, ada jatuh temponya berapa, kapan jatuh tempo, kapan diterbitkan. Kemudian ada ratingnya juga di sini, pembayaran bunganya, kuponnya berapa, 8,25, kemudian dibayar quarterly dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, inilah Bank BRI. Next. Nah, inilah SMF, Sarana Multi Finance. Jadi, ini yang saya sebutkan sebagai, ini ratingnya AAA juga. Oke, jadi begini, Ibu Pak. Jadi, ada yang disebut sebagai sekuritisasi. Yang pertama kali menerbitkan sekuritisasi itu adalah Bank BTN. Kita tahu BTN itu sangat spesifik membiayai KPR. Nah, KPR mereka biayai. Nah, kalau misalnya KPR itu akad kreditnya ditandatangani, taruh kata misalnya KPR-nya 20 tahun, maka selama 20 tahun itu akan ada di buku bank tadi. Akan terus ada di buku bank. Nah, jadi keleluasan bank menjadi terbatas. Oleh sebab itu waktu itu BTN menyatakan, bisa nggak ini disekuritisasi? Kemudian diteliti oleh pemerintah dan kemudian disetujui. Jadinya gimana? Diterbitkan suatu instrumen yang punya kewenangan dan punya tugas membeli portofolio kredit Bank BTN. Tentu disaring dulu mana yang bagus dan lainnya. Kemudian hak atas penerimaan dari pembayaran KPR tadi dipindahkan kepada perusahaan tersebut. Securitize. Bank BTN dapat apa? Dapat cash dari penjualan tadi. Dengan cara seperti itu, Bank BTN bisa menyalurkan lagi kredit berikutnya. Nah, jadi kembali lagi, bank dengan pasar modal ternyata bisa nih kerjasama sekuritisasi KPR. Kalau di luar negeri, bukan cuma KPR yang disekuritisasi, bisa disekuritisasi. Kartu kredit bisa disekuritisasi. Kredit kendaraan bermotor bisa disekuritisasi. Kemudian beberapa ini juga kita sedang plot ya ke OJK, bisa nggak kredit UMKM disekuritisasi misalnya, dan lain-lainnya. Banyak ini kerjasama bisa antara perbankan dan pasar modal. Tapi ini gambaran bagaimana
SMF ini adalah suatu bentuk di mana sekuritisasi bisa berlangsung, instrumen pasar modal diterbitkan dengan underlying yang sebelumnya berasal dari perbankan. Apakah cuman Bank BTN? Enggak. Kemudian Bank Mandiri juga ada, dan kedepannya kita membuka lebih banyak lagi bank bisa melakukan sekuritisasi. Oke, next. Nah, yang ini multi finance federal. Ratingnya bagus sih, triple A. Nah, ini sama seperti tadi. Multi finance perlu modal untuk bisa disalurkan. Selama ini kan mereka bisa dapat dari perbankan. Tapi kalau misalnya dengan perbankan, mereka perlu enhance juga. Sebab itu mereka menerbitkan surat utang, dan ini yang salah satu yang menjadi volume cukup besar dari transaksi di Bursa Efek Indonesia terkait dengan obligasi korporasi. Next. Nah, ini juaranya lah. Semuanya dari kita runningnya pakai ini, yaitu obligasi pemerintah, dan serinya ada banyak sekali. Next. Nah, ini adalah contoh saya sangat rekomendasikan kalau ibu, bapak, dan teman-teman sekalian ingin tahu mengenai pasar obligasi Indonesia, bisa masuk ke websitenya Bursa Efek Indonesia, dan kemudian cari dokumen yang namanya directory, Bond Directory, Indonesia Bond Directory. Nah, itu ada semuanya. Memang yang edisi 2023 ini lagi dalam pengolahan, tapi nanti kalau terbit itu kan kita kan bisa dapatkan semua aktivitas di pasar obligasi, semua issuance, dan kita bisa lihat laporan keuangannya, harga masing-masing bonds, dan bagaimana perdagangannya. Jadi ini gambaran, ini contoh yang mengenai khusus yang bond pemerintah untuk fixed rate FR makanya kodenya. Ini Bapak Ibu teman-teman sekalian yang di treasury perbankan pasti sangat dekat dengan SBN pemerintah yang FR ini. Next. Oke, tadi pasar obligasi. Next, mungkin ini bagian. Nah, ini dia. Ini adalah IISG yang paling sering ditanyakan dan paling sering menjadi bagian. Nah, ada satu hal yang menarik, Ibu Pak. Jadi kalau kita perhatikan, ya, dari sejak IISG indeks harga saham gabungan, yaitu menggambarkan saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Indonesia, pergerakan harganya, dari 1992, bisa kelihatan nggak itu kalau sampai dengan 2004 itu kayaknya ya di bawah 1.000 bolak-balik terus-menerus. Dan kemudian tiba-tiba dari 2004, boom, tiba-tiba naik. Apa yang terjadi tahun 2004, 2002, 2003, 2004, sampai kemudian 2004 dan seterusnya, dari indeks yang 1.000 menjadi 3.000 hanya dalam waktu singkat. Yang terjadi pada waktu itu adalah IPO-nya perbankan-perbankan Indonesia. Bank Mandiri go public, Bank BRI go public, Bank BCA go public, pasar modal menjadi semarak. Nah, kenapa? Karena tadi orang bisa membeli sahamnya, kemudian bisa ikut menikmati prospek dari berkembangnya perbankan Indonesia. Di sisi lain, karena bank jadi perusahaan publik, maka laporan keuangannya juga bisa dilihat oleh semua orang. Kalau misalnya lagi rups, orang bisa tanya, rencananya mau gimana dan seterusnya. Nah, tapi ini gambaran. Tanpa ada perbankan, IISG nggak kemana-mana. Nah, oke, ini gambarannya. Jadi kalau kita lihat sampai dengan tahun 2024 ini, next. Nah, ini juga market cap, kapitalisasi pasar atas Bursa Efek Indonesia yang terbesar 31,3% itu adalah dari sektor finansial, dan sekitar 90% ini berasal dari perbankan. Likuiditas juga dikontribusikan oleh perbankan, itu sebabnya kenapa bagi kita, terutama saya yang harus reporting kepada direksi, kenapa saya harus perhatikan perbankan. Saya memantau karena background saya juga sebagai ekonom. Kalau ada apa-apa dengan perbankan, BI juga kena. Kalau perbankan kita sehat, BI juga ikut bertumbuh. Maka kenapa saya selalu menaruh perhatian pada perbankan, karena ini bagian paling penting dari pasar modal Indonesia. Next. Nah, ini juga 20 terbesar kapitalisasi dan perdagangan. Jadi kita bisa perhatikan di sini ada Bank BCA, ada Bank BRI, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, Bank Indonesia, hasil merger, lain-lain, ada banyak sekali. Nah, kemudian secara nilai transaksi harian juga Bank BRI, Bank A, itu termasuk yang Bank Mandiri, 3 besar itu termasuk yang paling dominan. Next. Nah, ini adalah gambaran mengenai snapshot mengenai besaran pasar modal, baik itu ekuitas maupun fixed income atau dalam obligasi selama 10 tahun, benar nggak 10 tahun? 10 atau 7 tahun terakhir. Jadi ya, ketutupan.
Ya, kira-kira 10 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya ibu, bapak, teman-teman ada yang mau bikin paper, nah ini datanya ada nih. Paling nggak gambaran umumnya dulu. Jadi kalau misalnya selanjutnya mau dielaborasi, mau ditanya, bisa menghubungi Bursa Efek Indonesia dan kita bisa dapat bisa memperoleh informasi yang lebih detail dan lebih lengkap. Oke, next itu ini jadi perbankan pasar modal pasti ada sinerginya. Next. Nah, ini kita juga memantau saya katakan tadi ya bahwa pertumbuhan loan adalah 11,28, kemudian third party fund 5,66, besarnya 8.440 triliun. Ini yang selalu kita monitor. Kecukupan modal 27,83, walaupun ini Pak Batara ini agak agak ada yang besar, ada yang pas-pasan gitu. Net interest margin 4,58, loan to deposit ratio 84,25, ada yang di bawah itu, NPL 2,5. Oke, next. Nah, ini adalah gambaran mengenai perbandingan antara lending loan book yang ada di perbankan kita, perbankan Indonesia, juga dibandingkan dengan aset. Kemudian kita bisa lihat ini adalah bagian terbesar masih terkait dengan working capital dan kemudian investasi dan lain-lainnya. Ada investment bagian 2, kemudian nomor 3 adalah consumption. Next, ini kembali lagi ini angka-angka. Ini capital market pasar modal Indonesia dibandingkan dengan perbankan. Tugasnya masing-masing sama, yaitu bagaimana memfasilitasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimana membiayai ekonomi Indonesia. Nah, itu sebabnya apa yang terjadi pada perbankan akan berdampak juga pada pasar modal Indonesia, dan apa yang terjadi dengan pasar modal Indonesia juga akan berdampak pada perbankan. Oleh sebab itu, maka saya mengajak untuk kita sama-sama melihat nih, karena kita punya kepentingan dan kita ada dalam perahu yang sama. Oke, next. Nah, ini saya akan rekap sektor perbankan pasar modal infrastruktur yang penting bagi suatu negara dari zaman dulu, dari zamannya Belanda sampai dengan sekarang. Next. Perbankan, peran aspek moneter, ini saya recap lagi, penciptaan kredit, pengendalian uang beredar, dan sistem pembayaran. Next. Pasar modal penting untuk jangka panjang bagi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Termasuk juga dalamnya dana pensiun dan asuransi, karena mereka berorientasi pada jangka panjang. Next. Dalam kasus Indonesia, tadi. Ini mungkin saya sedikit mengiterasi, apa sih yang menjadi masalah di Indonesia pada masa sampai memicu krisis moneter? Jadi ini gini Ibu Pak ya. Sekalian, suatu negara punya ekonomi yang sehat kalau pembiayaan aktivitas ekonominya seperti meja yang punya 3 kaki yang kuat. Nah, 1 adalah perbankan, nomor 2 adalah pasar obligasi, nomor 3-nya adalah pasar ekuitas. Nah, pada zaman dulu, sebelum 1998, pasar obligasinya di Indonesia itu masih sangat-sangat kecil. Pasar ekuitasnya ada, tapi nggak cukup aktif. Sehingga yang terjadi adalah beban pendanaan pendanaan ekonomi, aktivitas ekonomi, itu sangat bertumbuh pada perbankan. Dan ketika terjadi masalah dengan perbankan, goncang. Ya, kita bisa bayangkan lah, kalau ada meja kakinya besar sebelah, gitu kan, kira-kira bisa jadi meja yang benar apa enggak? Pasti akan nggak seimbang. Nah, itu sebabnya kenapa kalau misalnya Indonesia dan negara-negara bercermin dari apa yang dilakukan negara lain, ingin bahwa ekonominya berkembang dengan baik, lebih kompetitif dan seterusnya, maka 3 kaki ini perlu dipelihara dengan baik, dikembangkan. Bukan dengan cara merasa bahwa satu bersaing dengan yang lain, enggak, justru saling bersinergi satu sama lain. Untuk kebutuhan jangka pendek dan pendanaan jangka pendek, perbankan pilihan yang masih terbaik. Untuk jangka panjang dan mungkin tingkat risiko yang lebih tinggi, maka pasar modal mungkin perlu dipilih sebagai sistem pendanaan. Hanya dengan cara seperti itu bahwa meja ini bisa stabil dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, next. Ya, diversifikasi ini penting. Kemudian next. Di masa depan, nah kita sama-sama nih punya challenge, punya tantangan. Kenapa? Semakin digital, ya. Jadi dan kemudian dunia itu semakin terbuka. Jadi pelarian modal itu bisa berlangsung dengan jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, seperti karena aspek digital. Digital juga sudah mulai mengubah perbankan kita. Jadi Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, ini saya cerita mengenai anak saya nih, yang waktu kuliah di UI, kemudian karena semua mahasiswa UI itu harus punya tabungan Bank BNI, kemudian anak sekarang ternyata kalau disuruh ke kasir, susahnya minta ampun. Kemudian kalau dibilang buku tabungan, buat mereka itu absurd. Konsepnya buat mereka absurd.
Dan mereka selalu expect bahwa bank itu buka 24 jam sehari gitu. Jadi sampai waktu itu cerita anak saya yang sulung, dia lebih baik ya agak kepala batu juga ya, nggak tahu belajarnya dari siapa. Jadi lebih baik nggak diurus sama sekali. Karena tapi ini gambarkan bahwa perbankan kita ini sekarang lagi bertransformasi menuju ke arah digital, di mana generasi sekarang ini memang dibesarkan secara digital, mereka ingin pelayanan 24 jam, nggak kenal hari libur, nggak kenal. Buat mereka adalah yang namanya buku tabungan itu absurd, nggak ada gunanya. Saya sampai tanya, dia sampai nanya saya, buku tabungan sebenarnya guna buat sampel, buat catatan keluar masuk uang. Ya itu ada juga kok di internet. Ya. Terus buat sampel ini, buat sampel tanda tangan. Lah, siapa yang masih butuh tanda tangan sekarang ini? Benar juga saya pikir, iya ya, mungkin gara-gara zaman dulu seperti begitu gitu. Tapi ini yang kita berhadapan dengan generasi baru yang memandang perbankan itu sebagai bagian dari kehidupan digital mereka. Belanja mereka di situ, dari lewat e-commerce misalnya, mereka juga menikmati hidup juga di situ, pembayaran pun mereka akan lebih cenderung ke arah sana. Sama seperti itu juga di Bursa Efek Indonesia kita juga melihat bahwa investasi orang sudah mulai pakai apps. Kalau jadi zaman dulu masih pakai telepon, sekarang kalau telepon pasti nasabah yang tua-tua gitu, yang nggak tahu gimana cara nge-setup password dan lainnya. Nah, jadi sama dengan itu kita mengalami dipaksa akan mengalami transformasi, tinggal bagaimana kita bisa bersama-sama. Saya nggak pernah mengatakan bahwa ini polisinya pasar modal, enggak. Ini polisinya perbankan, enggak. Tapi kita bersama-sama bisa mengadopsi realita baru dengan generasi yang baru yang saya pikir nggak ada yang mau balik lagi ke masa lalu di mana harus pakai tanda tangan, ngantri di depan kasir dan lain-lain. Oke, itu next. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cukup panjang dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan kedepannya pasar modal dan dan perbankan itu punya sinergi dan harus berjalan bersama-sama untuk membuat ekonomi yang menjadi lebih kuat, lebih solid dan bisa mendukung pertumbuhan dan pembiayaan ekonomi Indonesia. Begitu